warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jangan lupa like videonya ya untuk membantu saya dalam memenuhi tugas kuliah saya. Nah, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Juniartita Judin, asal kampus Universitas Megarizky Makassar, Prodi S1 Farmasi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu obat, penggolongan obat apa saja, dan obat yang digunakan untuk mengobati saluran nafas. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu apa sih itu obat? Nah, obat merupakan suatu zat atau bahan-bahan yang berguna dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit luka atau kelainan fisik dan rohani pada manusia atau hewan, termasuk mempercantik tubuh atau bagian tubuh manusia. Poin yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu apa sajakah penggolongan obat itu. Nah, penggolongan obat ini dibagi menjadi 4 bagian penggolongan obat. Nah, penggolongan obat yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Nah, penggolongan obat berdasarkan jenisnya terdiri dari yang pertama adalah obat bebas. Nah, obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Nah, tanda khusus obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya adalah obat paracetamol. Nah, yang kedua adalah obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas pada penjualannya disertai dengan peringatan. Nah, disimbolkan dengan lingkaran biru tepi hitam. Contohnya adalah obat anti mabuk yaitu Antimo. Nah, yang ketiga adalah obat wajib apotik atau disingkat dengan OWA. OWA ini adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Contohnya adalah obat antisida. Yang keempat adalah obat keras. Nah, obat keras adalah obat berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan dengan resep dokter. Nah, obat keras ini ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K yang berwarna hitam. Contohnya adalah antibiotik seperti obat amoksisilin. Yang kelima adalah psikotropika dan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan sintesis atau semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, golongan narkotika ini disimbolkan dengan lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang. Contohnya adalah obat kodein. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, penggolongan obat selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Nah, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat yang pertama adalah obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba. Contohnya adalah antibiotik. Yang kedua adalah obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Contohnya adalah vaksin dan serum. Nah, yang ketiga adalah obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala seperti meredakan nyeri. Contohnya adalah obat golongan analgesik. Yang keempat adalah obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Contohnya adalah vitamin dan hormon. Yang kelima adalah pemberian placebo, adalah obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contohnya adalah aquaprol injeksi dan tablet placebo. Nah, penggolongan yang ketiga adalah penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaiannya. Nah, obat berdasarkan lokasi pemakaiannya terdiri atas 2. Yang pertama adalah obat dalam. Nah, obat dalam yaitu obat-obatan yang dikonsumsi per oral atau melalui mulut. Contohnya adalah obat paracetamol. Yang kedua adalah obat luar, yaitu obat-obat yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar. Contohnya adalah sulfur salep, kaladin, dan lain-lain.
Nah, penggolongan obat selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan terdiri dari efek sistematik. Efek sistematik ini adalah zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah, sedangkan lokal adalah obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau hanya mempengaruhi bagian tertentu saja. Contohnya pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Nah, penggolongan yang terakhir adalah penggolongan obat berdasarkan asal obat. Nah, penggolongan obat berdasarkan asal obat yang pertama ada alamiah. Nah, penggolongan obat secara alamiah ini adalah obat-obat yang berasal dari alam. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan sintesis merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya dengan mereaksikan metanol dengan asam salisilat. Nah, pokok pembahasan yang terakhir adalah obat apa sajakah yang digunakan untuk pengobatan saluran nafas. Nah, obat yang biasa digunakan dalam pengobatan saluran nafas terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu ada bagian antitusif. Nah, antitusif ini adalah obat yang secara spesifik menghambat atau menekan batuk. Nah, contoh obatnya yang pertama adalah ada obat dextromethorphan yang bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk secara sentral. Nah, efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu mengantuk, mual, pusing, dan konstipasi. Nah, obat yang kedua adalah noscapin. Nah, noscapin ini dia memiliki efek sebagai antitusif atau menekan batuk. Nah, efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu pusing, bingung, gangguan pencernaan, dan depresi nafas dapat terjadi pada dosis yang berlebih. Nah, obat yang ketiga adalah kodein fosfat. Nah, kodein fosfat ini merupakan golongan opoid yang bekerja sentral meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Nah, efek samping yang ditimbulkan adalah konstipasi depresi pernafasan pada dosis yang besar. Nah, penggolongan yang kedua adalah ekspektoran. Nah, ekspektoran adalah obat yang dapat merangsang mengeluarkan dahak dari saluran nafas. Nah, contoh obat untuk golongan ekspektoran yang pertama ada obat amonium klorida. Amonium klorida ini dalam dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik dan harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan infusiensi hati, ginjal, dan paru-paru. Yang kedua adalah glycerin glycolat atau biasa disingkat dengan guaifenesin. Nah, memiliki aktivitas sebagai ekspektoran dengan meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum yang terdapat di trakea dan bronkus. Nah, efek samping yang ditimbulkan ini adalah pusing, mengantuk, sakit kepala, dan mual muntah. Penggolongan yang ketiga adalah penggolongan mukolitik. Nah, mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran nafas dengan cara mencegah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Nah, contoh obatnya yang pertama ada bromhexin. Nah, bromhexin ini untuk meredakan batuk berdahak. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu mual, muntah, diare, dan nyeri perut bagian atas. Nah, yang kedua adalah ambroxol. Nah, ambroxol ini sebagai sekretolit pada gangguan saluran nafas akut dan kronis. Yang ketiga, erdostoin, yaitu mukolitik pada infeksi saluran nafas akut dan kronik. Yang keempat adalah asetilsetain, terdiri dari hipersekresi mukos kental dan tebal pada saluran nafas. Nah, inilah poin ketiga yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.